Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Nabila Anjani dengan NIM akhir 1049. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengerjaan dari LKM 4 pada mata kuliah data mining. Jadi langsung saja kita ke soal yang pertama. Soal yang pertama adalah ulangi tahapan klasifikasi menggunakan dataset Y. Hitunglah akurasi berdasarkan fusion matrix dan classification report dengan persentase data testing 20%, 30%, dan 40%. Mungkin untuk lebih mudahnya kita pindah ke Google Colabs. Jadi di sini sesuai perintah soal, yang pertama kita lakukan adalah mengimpor libraries dan dataset. Jadi karena tadi diminta dataset Y, maka di sini kita menggunakan from scalar dataset import worldwide untuk mendapatkan dataset Y-nya. Kemudian di sini kita import juga beberapa libraries yang dibutuhkan. Selanjutnya yang pertama ada mempersiapkan data. Jadi di sini kita ada variabel Y, X, dan Y. Jadi di sini untuk persiapan datanya, ini untuk yang pertama ada Y, ini digunakan untuk memuat dataset Y, kemudian yang variabel X digunakan untuk memisahkan fitur dan target, lalu yang variabel Y untuk menetapkan target. Kemudian di sini ada tes ratio, jadi di sini sesuai yang diminta ada 20%, 30%, dan 40%, jadi di sini ada 0,2, 0,3, dan 0,4. Setelah itu di bawahnya di sini ada for ratio in test ratio. Ya, jadi bagian ini digunakan untuk memisahkan data menjadi data latih dan data uji dengan rasio yang sudah ditentukan tadi. Kemudian ada CLF ini digunakan untuk membuat model klasifikasi pohon keputusan. Kemudian yang bawahnya ini digunakan untuk melatih model. Kemudian ada ya, selanjutnya di sini ada CLF ratio. Di sini digunakan untuk menghitung akurasi dari model. Terus ada ini, ada confusion matrix juga. Terus yang terakhir ada classification report. Di ini untuk menghasilkan klasifikasi reportnya. Setelah itu, setelah di print nanti akan menunjukkan hasil seperti ini. Jadi setelah itu akan menunjukkan hasil bahwasanya pada akurasi 20% ini sebanyak 0,94. Ini ada data-datanya, dan untuk 30% menghasilkan akurasi sebanyak 0,96, dan yang terakhir ada 40% menunjukkan akurasi sebesar 0,94. Ya, selanjutnya di sini ada uh, program untuk menunjukkan pohon keputusannya. Ya, ini optional. Sebenarnya di sini kita import dulu from scalan tree, import plot tree untuk membuat pohon keputusan. Kemudian kita pakai import matplotlib, dan di sini kita tentukan ukurannya. Kemudian kita pakai plt show untuk menunjukkan pohon keputusannya. Ya, ini ada decision tree-nya dari soal nomor 1. Kemudian soal nomor dua adalah ulangi tahapan klasifikasi menggunakan dataset stars. Hitunglah akurasinya berdasarkan confusion matrix dan classification report dengan persentase data testing 20%, 30%, dan 40%. Jadi yang pertama perlu dilakukan adalah kita import library sama seperti yang tadi, kemudian import beberapa libraries juga untuk yang kita butuhkan, kemudian kita upload file CSV-nya. Ini kita gunakan star CSV, kemudian kita pakai stardf pdread untuk membaca datanya. Kemudian sama seperti yang tadi, kita pakai variable x, y untuk menentukan target. Ini pakai star kategori sesuai dengan data CSV-nya. Kemudian ada tes ratio-nya, yaitu 20%, 30%, dan 40%. Kemudian di sini sama seperti tadi, langkah-langkahnya kita gunakan confusion matrix, dan selanjutnya ada klasifikasi report untuk menunjukkan hasilnya. Kemudian setelah di print, maka akan menunjukkan hasil sebagai berikut. Ya, jadi ini adalah untuk akurasi 20% dari soal yang nomor 2 menunjukkan hasil 1,0. Kemudian untuk akurasi 30% hasilnya juga 1,0, dan akurasi 40% hasilnya juga 1,0. Kemudian di sini ada program untuk menunjukkan
decision tree-nya sama seperti yang di atas tadi. Ini adalah decision tree dari soal nomor 2. Selanjutnya ke soal yang nomor 3. Soal nomor 3 diperintahkan untuk mengulangi tahapan klasifikasi menggunakan dataset burst scatter. Hitunglah akurasinya berdasarkan conversion matrix dan classification report dengan persentase data testing 20%, 30%, dan 40%. Jadi datasetnya kita ambil dari scalar juga, kita import dulu dan kita import library tadi sama seperti yang di atas. Kemudian di sini ada kita pakai beberapa variabel untuk membaca datasetnya. Kemudian untuk tesnya sama seperti tadi ada 20%, 30%, dan 40%. Kemudian ini untuk menunjukkan akurasinya, ini untuk rasionya tadi, sama seperti tadi kita gunakan decision classifier. Terus untuk memprediksi akurasinya tadi kita gunakan conversion matrix juga dan klasifikasi report. Setelah itu ini kode program untuk menunjukkan atau menampilkan decision tree-nya. Setelah ditampilkan akan muncul hasil sebagai berikut. Jadi untuk presentasi data testing 20%, ini diperoleh akurasi sebesar 0,94 dengan decision tree sebagai berikut untuk yang 20%. Kemudian untuk presentasi 30% diperoleh akurasi 0,92, decision tree-nya sebagai berikut ini. Ya, selanjutnya untuk yang terakhir ada presentase data testing 40% dihasilkan akurasi sebesar 0,92 dan dengan decision tree seperti ini. Ya, jadi setelah mengerjakan soal nomor 1 hingga nomor 3, kita bisa mengambil hasil analisis dari 3 soal tersebut. Di mana hasil analisisnya kita ambil per soal. Jadi untuk soal 1 tadi dari klasifikasi dataset wine, hasilnya untuk 20% menghasilkan akurasi sebesar 0,94, 30% 0,96, dan untuk 40% 0,94. Dan dapat kita analisis bahwasannya model klasifikasi pohon keputusan pada nomor 1 tadi telah dilatih menggunakan dataset wine, dan akurasi model cenderung meningkat seiring dengan peningkatan rasio data uji yang berarti lebih banyak data uji menyebabkan model yang lebih baik dalam memprediksi kelas. Sedangkan conversion matrix dan classification report juga memberikan informasi tentang performa model untuk setiap kelas termasuk precision recall dan F1 score. Dan untuk soal nomor 2 tadi ada klasifikasi dengan dataset star CSV tadi yang menghasilkan data uji dengan rasio 20% 1,0, 30% 1,0, dan 40% juga 1,0. Dan dari soal nomor 2 dapat kita analisis bahwasanya model klasifikasi pohon keputusan telah dilatih menggunakan dataset star. Seperti pada kasus sebelumnya, akurasi model cenderung meningkat seiring dengan peningkatan rasio yang diuji. Dan evaluasi model dengan conversion matrix dan classification report memberikan gambaran lebih detail tentang kinerja model untuk membedakan antara kelas target. Dan untuk soal nomor 3, klasifikasi dengan dataset burst scatter menghasilkan akurasi model untuk data uji dengan rasio 20% sebesar 0,94, 30% sebesar 0,92, dan 40% sebesar 0,92. Dan hasil analisisnya adalah model klasifikasi pohon keputusan telah dilatih menggunakan data burst scatter. Pada dataset ini juga akurasi model cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya rasio data uji. Dan evaluasi model dengan conversion matrix dan klasifikasi report memberikan wawasan tentang kinerja model dan mendeteksi kakak payudara berdasarkan fitur yang diberikan. Untuk itu, dari pengerjaan soal nomor 1 hingga soal nomor 3 dapat kita tarik sebuah kesimpulan secara keseluruhan bahwasanya pengerjaan 3 soal klasifikasi dengan menggunakan pohon keputusan pada dataset wine, star, dan burst scatter memberikan pemahaman mendalam tentang penerapan algoritma pembelajaran mesin dalam tugas klasifikasi, di mana langkah-langkah yang dilakukan mencakup import dataset, persiapan data, pembagian data, menjadi data latih dan data uji, pembuatan, pelatihan, dan evaluasi model klasifikasi. Selain itu, juga digunakan fungsi-fungsi termasuk import dataset dan library dari split learn, pembagian data menggunakan train test field, pembuatan model klasifikasi pohon keputusan dengan decision tree classifier, serta evaluasi model menggunakan
confusion matrix dengan classification report, di mana program-program ini berguna untuk memahami kinerja dan kekuatan model klasifikasi dalam memprediksi kelas pada berbagai jenis dataset, serta memberikan wawasan tentang penerapan pohon keputusan dalam pembelajaran mesin untuk tugas klasifikasi yang berbeda. Nah, ini juga sudah dicantumkan link Google Colabs-nya. Jadi sekian dari presentasi saya tentang pengerjaan dari LKM 4. Semoga mudah dipahami dan mohon maaf bila ada salah kata. Sekian yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.